Rabun jauh itu biasanya orang akan melihat buram pada saat melihat jauh. Bila matanya minus, dia akan melihat jauh buram, tapi melihat dekatnya jelas. Cara mendiagnosis awal biasanya kita akan memulai dengan meminta pasien untuk membaca huruf yang diletakkan sejauh 6 meter supaya pasien bisa melihat, kita bisa menilai secara objektif. Bila ternyata didapati pasien tidak bisa membaca 100%, maka kita akan kategorikan pasien itu mengalami kelainan refraksi karena ketidakmampuannya untuk membaca 100% bila dibandingkan dengan mata orang normal. Mata rabun jauh itu salah satu pemicunya adalah genetik, faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi bila faktor genetiknya ada, mungkin dari orang tua, ada kemungkinan besar anak akan mengalami rabun jauh. Dan bila faktor lingkungan, misalnya aktivitas dekat yang berlebihan, juga akan memicu terjadinya rabun jauh. Oke, untuk secara konvensional kita akan menyarankan untuk pembuatan kacamata. Kenapa? Karena kacamata membantu untuk merefleksikan cahaya agar bisa jatuh tepat di retina kita. Bisa dengan lensa minus, bisa dengan lensa plus, atau dengan lensa silinder. Untuk melakukan screening mata itu sangat penting. Alangkah baiknya jika melakukan screening untuk mengetahui bagaimana kondisi mata kita setahun sekali atau 2 tahun sekali. Halo Sobat Mandaya, perkenalkan nama saya Oli, saya dokter mata di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Rabun jauh adalah ketidakmampuan kita untuk melihat objek-objek yang letaknya lebih dari 6 meter. Dan biasanya dibilang dengan istilahnya orang bilangnya itu mata minus. Rabun jauh itu biasanya orang akan melihat buram pada saat melihat jauh. Bila matanya minus, dia akan melihat jauh buram tapi melihat dekatnya jelas. Tapi kalau matanya plus, dia akan melihat jauhnya buram, dekatnya juga buram. Kalau matanya silinder, dia akan melihat bayangan benda itu berbayang. Apakah berbayangnya saling sebelah-sebelahan atau tumpang tindih atas bawah. Oke, sebagian besar mata rabun jauh itu salah satu pemicunya adalah genetik, faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi bila faktor genetiknya ada, mungkin dari orang tua, ada kemungkinan besar anak akan mengalami rabun jauh. Dan bila faktor lingkungan, misalnya aktivitas dekat yang berlebihan, juga akan memicu terjadinya rabun jauh. Cara mendiagnosis awal biasanya kita akan memulai dengan meminta pasien untuk membaca huruf yang diletakkan sejauh 6 meter supaya pasien bisa melihat, kita bisa menilai secara objektif. Dan diperiksa satu-satu dulu, mata kanan dulu, kemudian mata kiri dulu. Bila ternyata didapati pasien tidak bisa membaca 100%, maka kita akan kategorikan pasien itu mengalami kelainan refraksi karena ketidakmampuannya untuk membaca 100% bila dibandingkan dengan mata orang normal. Oke, untuk secara konvensional kita akan menyarankan untuk pembuatan kacamata. Kenapa? Karena kacamata membantu untuk merefleksikan cahaya agar bisa jatuh tepat di retina kita. Bisa dengan lensa minus, bisa dengan lensa plus, atau dengan lensa silinder. Untuk cara lainnya sampai saat ini bisa dengan teknik laser atau dengan lensa kontak. Untuk teknik laser sendiri, bila berusia di atas 18 tahun bisa dengan teknik lasik atau dengan teknik laser modify, yaitu dengan PRK, atau dengan teknik laser lain yang termasuk dalam bedah refraktif. Untuk melakukan screening mata itu sangat penting karena mata itu adalah jendela tubuh kita. Semua informasi yang kita tahu salah satunya adalah diterima oleh mata sebagai indera. Alangkah baiknya jika melakukan screening untuk mengetahui bagaimana kondisi mata kita setahun sekali atau 2 tahun sekali.